Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah. Kitab zakati, kitab menerangkan zakat. Zakat dalam arti adalah sifatnya umum, bukan hanya zakat fitrah, tapi zakat harta benda. Dan zakat ini hukumnya adalah sebelum ijma' sepakatnya para alim ulama yaitu karena firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini Al-Qur'annya itu seperti itu. Khudh, ambillah sebagian dari harta benda mereka. Mereka itu ya orang-orang Islam, sebagai bentuk sedekah atau zakat, sebagai bentuk mensucikan harta benda, dan juga tuzakihim, ada yang memaknai agar harta benda itu senantiasa bertambah-tambah. Jadi kalau orang melaksanakan zakat atau mensedekahkan sebagian hartanya, itu jangan takut hartanya itu menjadi kurang, justru akan dilipat gandakan, dilebihkan oleh Allah. Jadi dasarnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh itu kan fi'il amar, jadi memberikan zakat sebagian harta benda tentu dengan syarat-syarat nanti yang kita sebutkan, itu hukumnya wajib. Dan juga firman Allah, wa atuz zakata, wa atuz zakata, dan berikanlah zakat, ya zakat harta benda. Nah, kalau hadisnya ya hadis dunyal islamu ala khamsin. Jadi dawuhnya Kanjeng Nabi, qaulu sallallahu alaihi wasallam, dunyal islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaumu fi ramadan wal hajju liman istata'a. Itu dasarnya Quran dan dasarnya hadis. Jadi kita diperintahkan zakat itu bukan hanya perintah-perintah ulama, itu bukan, tapi memang dasarnya itu hadis sama Quran, dawuhnya Allah, dawuhnya Rasulullah. Jadi kita tidak perlu takut. Di sini kalau secara mutlak, secara lughat, apa tuh yang dinamakan zakat? Wa ya annama'u, lughatan annama'u. Nah,
Jadi kalau secara umum saja zakat itu artinya itu harta yang bertambah-tambah. Kalau bahasa Jawa itu kan muda itu bertambah-tambah. Jadi zakat kalau harta benda kalau dizakatkan, disodakohkan, ya tentu bukan semuanya, sebagian itu akan menjadi bertambah-tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anwa'uha kafiratun. Faminha zakatul dhahabi wal fiddati. Nah, zakat harta benda itu ada 5 yang kita miliki. Yang nomor 1 mawashi. Masawas itu peternakan. Ya nanti peternakannya itu apa saja ya kita itu namanya tafsirnya atau terperincinya itu nanti kita bicarakan secara global saja. Yang nomor 1 peternakan. Yang nomor 2 wal asmanu. Asmanu itu adalah harta benda yang dimiliki dari emas dan perak, atau bisa dikatakan perdagangan. Jadi emas dan perak, atau istilahnya pertambangan. Yang nomor 3 azuru. Yang nomor 3 adalah tanaman-tanaman, dalam arti di sini adalah makanan pokok. Kemudian yang nomor 4 asimaru, yaitu buah-buahan. Dan yang nomor 5 urudut tijarah, yaitu harta perdagangan ketika kita niat jual beli atau berjualan apa saja. Kalau nanti harta penjualan ini sudah ada 1 nisab, maka wajib dizakati, dan tentu ada 1 tahun. Jadi secara global saja dulu harta benda yang wajib dizakati. Sebelum kita membicarakan syarat-syaratnya, berapa yang kita keluarkan, nomor 1 adalah mawashi, peternakan. Nomor 2 asman, emas dan perak. Nomor 3 zuru, atau tanaman makanan pokok. Nomor 4 asimaru, buah-buahan. Dan yang nomor 5 adalah urudut tijarah, yaitu harta perdagangan atau jual beli. Zakatul zahabi wal fiddati wahya wajibatun alaman malaka isrina misqolan minal dhahabi al kholisi au mi'atai dirhamin minal fiddati al kholisati wa halal khawlu wa ya fi milkihi. Nah, nomor satu harta benda yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Emas dan perak ini wajib dizakati bagi orang yang memiliki emas dan perak itu kira-kira 20 miskol minadhabi. Ini kalau dibuat mudah saja yaitu 83,49 gram.
Jadi belum ada 1 on. 83 lebih 49 gram. Ini sudah namanya memiliki emas yang wajib dizakati, dan ini emas murni, tidak campuran. Kalau nanti emasnya campuran, ya hitung-hitungannya adalah harganya itu nanti berapa. Jadi disesuaikan. Kalau campuran ya tentu disesuaikan bentuknya. Kalau bentuknya itu campuran misalkan dengan besi atau dengan kuningan, ya krusnya itu nanti tuh sudah ada 83 gram lebih atau belum. Jadi di sini minal dhahabi al kholisi, bener-bener emas murni, entah itu bentuknya anting-anting, gelang, kalung dan seterusnya. Yang penting itu emasnya itu emas murni, tidak campuran. Dan tentu wa halal khawlu, dan tentu memiliki harta benda ini sudah ada 1 tahun. Memiliki emas itu ada 1 tahun. Nah, kemudian belum ada 1 tahun kok dijual, ya maka tidak wajib zakat. Memiliki atau memegang emas murni itu sebanyak 83 gram lebih dizakati kalau syarat yang nomor 2 ada 1 tahun. Waya fi milkihi, dan benar-benar miliknya, bukan pindah ke orang lain. Ya, tidak pindah ke orang lain. Mungkin belum masa sudah tahun sudah dikasihkan orang, dikasihkan teman, dikasihkan saudara. Nah, ini nanti sudah pindah, tidak wajib zakat. Nah, wa yukhriju min dalika rubu'ul usri. Dan ketika ada orang memiliki emas murni yang sudah ada 1 nisab, yaitu 83 lebih, maka wajib zakatnya itu 1/4. 1/10. 1/10 itu berapa toh? 1/10 itu kalau diuangkan misalkan 1 juta, 1 juta dibagi 10 100, 100 dibagi 4 25. Jadi zakatnya kalau uang itu dikeruskan 1 juta, itu zakatnya hanya 25.000 selama 1 tahun. Nah, kalau emas 1 nisab 83 lebih itu berapa? Dari tinggal menghitung saja. 1 tahun zakatnya itu hanya 1/10. 1/10 itu gimana Pak? 1/4 10 itu 1/4-nya 10. Misalkan uang 1 juta dibagi 10 sama dengan 100. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Berarti zakatnya itu 25. Ya kalau 83 dibagi 1/4-nya 10 itu gimana? Jadi 80 dibagi 10 sama dengan 8. 8 dibagi 4 ya sama dengan 2. Yaitu 2 gram zakatnya itu selama 1 tahun. Mengapa demikian? Ya karena emas itu tiap tahun itu mesti akan selalu harganya itu naik. Wa mazada ala dalika fa bi hisabihi. Sedangkan kalau lebih, ya mungkin 1 on, ya kelebihan 83 menuju 1 on itu ya berarti kira-kira 17 gram itu dibagi menjadi 4. Fabihi sabihi. Tapi kalau justru belum ada 1 nisab, belum ada 83 gram, belum wajib zakat sama sekali.
Tapi kalau lebih dari 1 nisab, kelebihannya itu dihitung gimana? Misal kelebihannya 17 gram ya dibagi menjadi 10, dibagi 10 berarti sama dengan 1 gram, 7. 1 gram, 7 dibagi 4. Ini cara menghitungnya seperti itu. Kalau kita menurut redaksi seperti ini ya kita suka karena ukurannya dirham, miskol dan seterusnya. Ini dibuat mudah karena sudah ada kitab yang namanya kitabnya ini kitab kecil, ini memang untuk untuk memudahkan, namanya kitabnya itu Fathul Qadir. Fathul Qadir itu sama dengan ukuran jarak tempuh, ukuran timbangan dan lain sebagainya. Jadi di sini kalau menurut Imam Syafi'i ya, sama dengan, kalau Imam Syafi'i ini sama dengan 77,50 gram. Tapi kalau selain itu sama dengan 83 lebih 49 gram. Jadi bahkan kalau menurut Imam Hanafi ini 1 on lebih 7 gram. Kalau Imam Hanafi ini sama dengan 1 on lebih 7 gram. Ya sekarang mau ikut siapa saja boleh. Semuanya itu karena ada pedomannya. Saya teruskan, kemudian yang nomor 2 yaitu zakatut tijarah. Harta perdagangan. Jadi redaksinya ini tidak urut. Sebenarnya tadi saya urutkan nomor 1 mawashi, nomor 2 asman, nomor 3 zuruk, nomor 4 simar, kemudian nomor 5 yang terakhir itu urut tijarah. Tapi di sini redaksinya itu urut tijarah justru malah nomor 2. Zakatut tijarah waya wajibatun alaman ittajaro walau fi syai'in haqirin fatuqawwamu bido'atuhu inda akhiril khawli bima usturiyat bihi fa in balagot bihi nisoban zakaha birubu'ul usri min qimatiha wa illa fala zakata fiha. Summa in malaka malat tijarah bi aini nisobin min dahabin au fiddatin au bi aqalla min nisobin fa fi milkihi tamamuhu fa awwal khali min khili milkin naqdi wa in malaka malaha bi urudin qinatin au bi dahabin au fiddatin aqalla min nisobin wa laysa fil milkihi tamamuhu fa'awal kholi yauma bad'i tijarah. Kemudian yang nomor 2 yang wajib dizakati yaitu harta dagangan. Harta dagangan ini wajib bagi orang yang berdagang. Berdagang itu pokoknya itu menjual apa saja, walau fi syai'in hakirin, sekalipun jual belinya itu sesuatu yang istilahnya sesuatu yang bukan hina, sesuatu yang kelihatannya itu tidak ada harganya. Misalkan orang beli rosokan paku, jual rosokan paku atau jual beli rosok, ada gelas, kelihatannya itu kan sampah, gelas, botol-botol, kemudian kerdus, kertas-kertas dan lain sebagainya. Itu kita beli lalu kita jual, yaitu tetap namanya harta dagangan, itu namanya tetap tijarah. Walau fi syai'in hakirin, walaupun toh barang dagangannya itu sesuatu yang sangat kelihatannya itu remeh, nggak ada harganya. Ya saya contohkan seperti rosok besi, rosok paku, rosok plastik, rosok kerdus. Tapi karena itu sudah menjadi barang dagangan, maka nanti hasilnya atau uangnya itu tetap dinamakan tijarah. Lalu
Tijaroh itu cara penghitungannya adalah di akhir tahun. Jadi misalkan saya ini berjualan tijaroh mulai dari tanggal 1 Januari, ya maka nanti di akhir Desember semuanya harta dagangan saya hitung mulai dari modalnya itu sampai yang ada. Itu semuanya dihitung. Ya, jadi misalkan kalau kita punya minimarket atau toko dagangannya itu banyak ribuan, ya kita harus nyatet semuanya itu yang masih ada di toko itu semuanya kita catat dan tentu uang-uang yang bahasanya mungkin labanya yang semuanya yang masih ada itu dihitung. Semuanya dihitung, lalu sudah ada satu nisab atau belum. Satu nisabnya itu ya sama seperti nisabnya emas dan perak. Dan sama juga zakatnya itu adalah 1/4. Misalnya kalau dihitung itu 1 juta, 1 juta itu berarti zakatnya sama dengan 25.000. Ya tentu fatuqawwamu bidu'atu inda akhil qaul bima usturiyat bihi. Ya tentu semuanya harta pokoknya atau modalnya pun juga dihitung sama barang-barang yang ada di toko atau yang dijual, semuanya itu dihitung. Kalau ini fa'in balagot bihi nisoban, kalau sampai pada satu nisab, ya balagot nisoban itu, dan nisabnya itu berapa toh? Berat nisabnya itu sama dengan emas, yaitu 77 atau 83 atau 107 gram emas. Itu sesuai. Nah kalau sekarang itu dihitung di akhir tahun, uangnya sama barang dagangannya itu cuma 25.000, itu tidak wajib zakat. Ya misalkan kalau penjenengan itu pengen zakat ya monggo, tapi itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Dan apabila tidak sampai satu nisab, ya maka tidak wajib zakat. Jadi misalkan dulu waktu tanggal 1 Januari saya modalnya itu 10 juta, modal 10 juta sampai akhir tahun, dalam arti 1 tahun kita itu berdagang, hasilnya itu sekarang lebih dari 100 juta, barang-barang itu dihitung itu lebih dari 100 juta. Nah, ini sudah satu nisab. Tentu uang yang 10 juta dulu itu ya juga dihitung yang masih ada, tapi yang mungkin diletakkan di bank atau mungkin dipegang, ya semuanya itu dihitung. Nah kalau pertanyaannya hasil dari jual beli saya berikan dua sepeda motor atau rumah misalkan, ya kalau yang dibuat makan itu nggak usah dihitung. Tapi yang penting kita tuh tidak merekayasa, itu untuk menghindari agar supaya kena hukum zakat. Kemudian kita belikan sepeda motor, kita belikan mobil, yaitu nanti bukan dagangan, tapi alangkah bijaksananya walaupun kita belikan mobil atau sepeda motor, semuanya itu kita hitung. Karena nanti seakan-akan kita itu merekayasa. Kalau kita merekayasa, nanti di akhirat kita juga direkayasa oleh Allah. Kemudian gue mestinya wajib zakat kok tukone omah, kok tukone mobil, kok tukone sepeda motor ben ora zakat. Nah, ini enggak boleh. Ya. Jadi fa'awal kholi yauma bagi tijarah. Ya, syarat 1 tahunnya itu harus apa? Yaitu awal daripada kita mulai berdagang. Saya contohkan tadi, kalau kita dagangnya itu mulai tanggal 1 Januari, ya akhir Desember itu nanti kita hitung-hitungan, kita menghasilkan zakat tijarah. Demikian dulu untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya yang masih ada 3
untuk minggu depan. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim.